Penulisan skripsi merupakan salah satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari kurikulum S1 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, yang dimaksudkan untuk mencapai kualitas capaian belajar yang telah ditetapkan melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pedoman penulisan skripsi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pedoman penulisan skripsi Program Studi Sosiologi. Tujuan. Pedoman penulisan skripsi ini bertujuan untuk memastikan proses penulisan skripsi berjalan dengan lancar dan tepat waktu, guna mencapai KAKNI pada jenjang S1 di Program Studi S1 Sosiologi, FISIP, Universitas Sriwijaya. Definisi. A. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang sosiologi dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. B. Skripsi wajib dikerjakan oleh setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut di KRS pada program studi S1 Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya. C. Isu-isu yang diangkat sebagai objek penelitian adalah isu yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan materi perkuliahan yang telah diajarkan sebelum mahasiswa menulis skripsi. D. Skripsi ditulis oleh mahasiswa di bawah supervisi, pengawasan, dosen pembimbing, yang bertanggung jawab terhadap hasil dan proses penulisan skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan selama periode tertentu. E. Konsultasi dan proses bimbingan dilakukan antara mahasiswa dan dosen pembimbing, terkait substansi skripsi dan hal teknis lainnya. F. Dosen pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab terhadap hasil dan proses penulisan skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan selama periode tertentu. G. Seminar proposal skripsi adalah kegiatan mempresentasikan proposal skripsi mahasiswa di depan tim pembahas, guna mendapatkan saran, masukan dan juga kelayakan proposal tersebut untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. H. Ujian skripsi adalah ujian sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Ujian dilakukan di depan tim penguji untuk menentukan kelulusan. I. Revisi adalah kegiatan memperbaiki naskah skripsi berdasarkan saran dari pembimbing, pembahas dan penguji dalam seminar proposal serta ujian skripsi. Ketentuan umum. 1. Mahasiswa penulis skripsi mempunyai tanggung jawab ilmiah kepada diri sendiri, pembimbing, dan program studi. 2. Kualitas skripsi menjadi tanggung jawab program studi, pembimbing, dan penulis skripsi. 3. Jika terjadi permasalahan pada waktu penyelesaian penulisan skripsi, maka akan dilakukan evaluasi oleh program studi. 4. Bimbingan atau konsultasi skripsi dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau melalui interaksi lainnya dengan bantuan teknologi informasi yang ada. Persyaratan administrasi. Mahasiswa terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berjalan. Mahasiswa tidak dalam keadaan stop out atau indisipliner. Fotokopi transkrip nilai. Fotokopi KSM terakhir, sedang berjalan. Memiliki buku pedoman penulisan skripsi. Bukti hasil tes uliet atau USEP dari Lembaga Bahasa Unsri. Jika belum pernah mengikuti, melampirkan bukti pendaftaran tes uliet atau USEP. Persyaratan akademik. Jumlah SKS yang ditempuh minimal 120 SKS. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,50. Persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Prosedur pengajuan skripsi. Penulis skripsi mengisi form pengajuan judul skripsi dan dosen pembimbing skripsi kepada Ketua Program Studi S1 Sosiologi untuk mendapatkan persetujuan. 2. Ketua Program Studi akan menetapkan pembimbing skripsi melalui surat keputusan Dekan FISIP Unsri. 3. Berdasarkan surat keputusan tersebut, mahasiswa mulai dapat melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk penulisan skripsi. Pembimbing skripsi. 1. Jumlah pembimbing skripsi adalah 1 orang, dengan memperhatikan kompetensi, sebaran jumlah dosen, dan jumlah mahasiswa bimbingan. 2. Pembimbing skripsi berkewajiban untuk membimbing, baik secara sistematika penulisan, substansi, teknis penulisan, redaksi kalimat, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perbaikan penulisan skripsi. 3. Perbaikan perubahan topik judul skripsi harus mendapat persetujuan pembimbing dan disetujui program studi.
5. Pembimbing skripsi tidak dapat diganti, kecuali berhalangan tetap, melanjutkan pendidikan, permohonan mahasiswa yang disetujui oleh tim pembimbing, permintaan pembimbing secara tertulis dengan alasan yang dapat diterima program studi, atau hal-hal tertentu yang dianggap ketua program studi dapat mengganggu kelancaran proses penulisan skripsi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi skripsi. 6. Pembimbing berkewajiban menyediakan waktu sesuai kesepakatan dengan mahasiswa untuk melakukan bimbingan atau konsultasi kepada mahasiswa. 7. Konsultasi bimbingan skripsi setidaknya 10 kali pertemuan. 8. Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pembimbingan skripsi. Persyaratan dan pelaksanaan seminar proposal skripsi. 1. Seminar proposal skripsi dapat dilakukan setelah mahasiswa melengkapi berkas persyaratan yang berlaku, dan mengisi formulir pendaftaran seminar proposal. 2. Mahasiswa dapat mengajukan seminar proposal skripsi setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing dengan menunjukkan lembaran pengesahan tanda persetujuan. 3. Mahasiswa melakukan cek similarities dengan presentase kurang dari atau sama dengan 20%. 4. Mahasiswa telah mengikuti minimal 1 kali tes uliet USEP. 5. Mahasiswa telah mengikuti seminar proposal skripsi mahasiswa sosiologi sebanyak minimal 10 kali. 6. Seminar dilaksanakan oleh program studi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan kasubag akademik. 7. Berdasarkan ajuan mahasiswa dan kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi, program studi akan menentukan tim pembahas dan menjadwalkan waktu seminar proposal. 8. Berkas dan draft proposal skripsi diajukan kepada tim pembahas paling lambat 4 hari sebelum seminar proposal skripsi dilaksanakan. 9. Seminar proposal skripsi dapat dihadiri oleh mahasiswa lain. 10. Jumlah tim pembahas adalah 3 orang, yang terdiri atas 1 orang pembimbing dan 2 orang dosen yang berkompeten yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Dekan Visip Universitas Sriwijaya. 11. Kehadiran pembimbing dalam seminar proposal skripsi tidak bisa diwakilkan, kecuali terdapat hal-hal khusus yang bersifat force majeure atau darurat, maka ketua program studi dapat mengambil kebijakan tertentu. 12. Mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki proposal skripsi sesuai saran dan masukan dari tim pembahas dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pembimbing. 13. Hasil perbaikan proposal skripsi harus disetujui dan ditandatangani oleh tim pembahas dan program studi. Ujian skripsi. 1. Ujian skripsi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, setelah mahasiswa konfirmasi dan mendaftar ujian ke program studi. 2. Program studi menjadwalkan ujian setelah mengkonfirmasi kesediaan dosen tim penguji. 3. Dosen tim penguji ditunjuk berdasarkan surat keputusan dekan sesuai ajuan dari program studi. 4. Jumlah tim penguji sebanyak 3 orang, yang terdiri atas pembimbing ketua, dan 2 orang penguji lainnya yang berkompeten sebagai anggota tim penguji. 5. Kelengkapan berkas dan draft skripsi diajukan 4 hari sebelum ujian skripsi. 6. Kehadiran pembimbing dalam ujian skripsi tidak dapat diwakilkan, kecuali terdapat hal-hal khusus yang bersifat force majeure atau darurat, maka ketua program studi dapat mengambil kebijakan tertentu. 7. Penilaian dilakukan setelah proses ujian selesai melalui rapat tim penguji dan kelulusan langsung diumumkan hasilnya di depan mahasiswa yang bersangkutan. 8. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian skripsi harus melakukan perbaikan skripsi sesuai saran dan masukan dari tim penguji, setelah sebelumnya berkonsultasi dengan pembimbing. 9. Perbaikan skripsi setelah ujian menjadi kewenangan dan tanggung jawab tim penguji. 10. Hasil perbaikan ujian skripsi harus disetujui dan ditandatangani oleh tim penguji, serta disahkan oleh ketua program studi. Apabila perbaikan melewati waktu yang telah ditetapkan, maka mahasiswa dipertimbangkan untuk mengikuti ujian kembali. Persyaratan ujian skripsi. 1. Syarat akademik. A. Mahasiswa sudah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah yang diambil. B. Mahasiswa telah lulus dalam seminar proposal skripsi dan hasil perbaikannya sudah disetujui dan disahkan oleh tim pembahas. C. Mahasiswa telah lulus dalam seminar proposal skripsi dan hasil perbaikannya sudah disetujui dan disahkan oleh tim pembahas. D. Telah lulus tes uliet atau USEP dengan skor minimal 400. E. Mahasiswa telah melakukan cek similarities naskah skripsi dengan presentase kurang dari atau sama dengan 25%. F. Persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. A. Mahasiswa terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berjalan. B. Mahasiswa tidak dalam keadaan stop out atau indisipliner. C. Menyerahkan transkrip nilai dan KHS asli dari mulai semester 1 sampai dengan terakhir. D. Menunjukkan KRS semester berjalan. E. 5 eksemplar naskah skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. F. Persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Syarat yudisium.
Persyaratan yudisium dan atau wisuda lokal mengikuti ketentuan dan ketetapan dari fakultas. Tata cara penulisan skripsi. 1. Kertas. 2. Huruf dan spasi. 3. Pencetakan. 4. Penjilidan. 5. Pembatas data. 6. Batas pengetikan. 7. Penomoran halaman. 8. Catatan kaki atau catatan akhir. 9. Halaman perpindahan antar bab. Usulan penelitian skripsi. Usulan penelitian skripsi terbagi atas 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 1. Bagian awal. Bagian awal usulan atau proposal penelitian skripsi mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, dan halaman persetujuan setelah seminar usulan penelitian skripsi. Halaman sampul merupakan halaman identitas skripsi yang sedikitnya mencantumkan jenis karya ilmiah, judul, logo Unsri, nama dan NIM mahasiswa, institusi, program studi, fakultas, universitas, dan tahun pengesahan. Semua tulisan, logo dibuat dengan format rata tengah, lihat lampiran 1. Urutannya sebagai berikut. 2. Bagian isi. Bagian isi mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, teoritik, serta metode penelitian dengan masing-masing rincian sebagai berikut. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Rumusan masalah. Tujuan penelitian. A. Tujuan umum. B. Tujuan khusus. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritik. B. Manfaat praktis. Bab 2 Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, kualitatif, atau tinjauan pustaka dan kerangka teori, kuantitatif. Tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran. Kerangka teori. Bab 3 Metode penelitian. Metode yang digunakan dibedakan menurut 2 metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. A. Metode penelitian kualitatif. Sistematika metode penelitian kualitatif dapat dirinci sebagai berikut. B. Metode penelitian kuantitatif. Sistematika metode penelitian kuantitatif dapat dirinci sebagai berikut. 3. Bagian akhir. Bagian akhir usulan penelitian skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Penulisan naskah skripsi. 1. Bagian awal. Bagian awal skripsi terdiri atas A. Halaman sampul. B. Halaman judul. C. Halaman pengesahan. D. Halaman persetujuan. E. Kata pengantar ucapan terima kasih. F. Halaman abstrak-abstrak. G. Daftar isi. H. Daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lain. I. Halaman persembahan. 2. Bagian isi. Bagian isi naskah skripsi disampaikan dalam sejumlah bab. Pembagian bab dari pendahuluan sampai kesimpulan ditentukan sesuai kebutuhan. Adapun ketentuan penulis untuk setiap bab adalah sebagai berikut. Sistematika bagian isi ini mencakup hal berikut ini. Bab 1 Pendahuluan. Bab 2 Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, kualitatif, atau tinjauan pustaka dan kerangka teori, kuantitatif. Bab 3 Metode penelitian, jika menggunakan metode kuantitatif. Jika menggunakan metode kualitatif. Bab 4 Gambaran umum lokasi penelitian. Bab 5 Hasil dan pembahasan. Bab 6 Kesimpulan. 3 Bagian akhir. 1. Daftar pustaka. 2. Lampiran. Tata cara perujukan. Tata cara perujukan format penulisan kutipan yang digunakan dalam penyusunan skripsi pada program studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya adalah sistem perujukan APA, American Psychological Association, MLA, Modern Language Association, atau sistem perujukan lain. Penggunaan sistem perujukan harus konsisten dan tidak diperbolehkan mengkombinasikan sistem perujukan.
Semua sitasi yang dirujuk dalam naskah skripsi harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Lampiran. Lampiran 1, halaman sampul usulan penelitian skripsi. Lampiran 2, halaman judul usulan penelitian skripsi. Lampiran 3, halaman pengesahan usulan penelitian skripsi. Lampiran 4, format halaman persetujuan usulan penelitian skripsi, setelah seminar proposal. Lampiran 5, halaman sampul luar skripsi. Lampiran 6, halaman sampul dalam skripsi. Lampiran 7, format halaman persetujuan setelah ujian skripsi. Lampiran 8, halaman pengesahan skripsi, setelah ujian skripsi. Lampiran 9, contoh daftar isi.